Saya sering mengikuti acara Ngaji Roso di YouTube, dan di situ saya mendapatkan satu pesan spiritual di mana Eyang Jati itu saya meyakini sebagai maharsi untuk negeri Nusantara, sehingga saya sowan ke sini untuk mendapatkan pembekalan apa yang sesungguhnya saya bisa lakukan untuk Nusantara ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Ya, itulah sahabat YouTuber, khususnya para keranjingan Ngaji Roso ya. Memang Mas Hendra ini banyak menyentuh hati dan pikiran-pikiran manusia secara umum dan keseluruhannya demi kepentingan kemanusiaan dan bangsa. Memang dunia politik sekarang ini boleh dikata membingungkan manusia yang menjadi penghuni negeri ini. Kenapa membingungkan? Karena yang berangkat menjadi politikus tidak menguasai hukum politik itu sendiri. Politik itu dari kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Oleh karena itu, politik itu seharusnya mengisi lembaga-lembaga politik yang diisi oleh orang yang punya rasa sopan dan punya rasa santun. Nah, lembaga politik itu apa? Ya trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya. Legislatif itu termasuk MPR, DPR, yudikatif itu termasuk kehakiman, kejaksaan dan sebagainya. Nah, lalu eksekutif ya termasuk mulai dari RI 1 sampai dengan Bupati, Wali Kota, RT, RW gitu. Nah, kenapa kita sekarang kok tidak ketemu dengan kayalan-kayalan yang kita gambarkan selama ini? Karena selama yang memegang tongkat komando negeri ini tidak berani satu mengembalikan sejarah bangsa ini. Sejak bangsa ini mulai satu sama lain suudon bertengkar dan curiga, yaitu peristiwa pada waktu mulai seorang anak berani terhadap bapaknya sendiri, yaitu Raden Patah di Demak sana ya. Pada waktu itu karena sudah terpengaruh oleh politik dari Timur Tengah ya, dan sana punya motivasi tertentu karena ditunggangi Barat ya, ditunggangi Barat, sehingga itu loh, bapakmu tuh orang musyrik, orang syirik, masang patung, masang gini-gini, menurut kitab ini orang yang gitu tuh hukum halal hukumnya kalau dibunuh, perhiasan seperti itu. Nah, sejak itulah berturut-turut tidak akan pernah selesai. Tapi karena raja di Jawa ini adalah seorang yang berbudi luhur ya, beliau berpikir perang dengan anak kalau menang memalukan, kalau kalah juga memalukan ya, tidak pantas lah. Oleh karena itu beliau ngalah untuk lengser meninggalkan kerajaan, lalu mendirikan satu kalau sekarang ya seperti peguron, pedepokan gitu ya, di lereng Gunung Lawu sana. Yang terakhir kalau nggak salah makamnya itu ada di Ponorogo, orang menyebut makam Betoro Katong. Nah, sebenarnya bukan Betoro Katong, Betoro Katon. Betoro itu dewa, Katong itu katon. Kelihatannya manusia, tapi sebenarnya ada tangan dewa di belakangnya yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya leluhur kita selalu mempunyai patung-patung yang tangannya ada 4, depan 2, belakang 2, kadang-kadang tangan 6, itu menurut kapasitas spiritual masing-masing sosok person itu. Nah, sejak kemerdekaan kita itu sebenarnya sudah nyimpang dari apa yang diproklamirkan oleh Bung Karno 17 Agustus 1945, dan berturut-turut ini dirubah karakter ini ya. Jadi pada waktu itu proklamasi itu dikatakan memproklamirkan negeri ini dalam waktu ya, dalam tempo yang singkatnya dan lain sebagainya ya. Terus
hal-hal yang lain yang belum dia akan ditentukan dalam waktu selanjutnya. Artinya bisalah berturut-turut diisi supaya karakter fondamennya tetap tapi bangunannya itu sudah jelas gitu. Nah, ini begitu masuk tahun 65 lalu berubah total sehingga tahun 74 Pancasila dirubah. Karena merubah profesor-profesor, ya indah perubahannya. Pancasila bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu mana Pancasila itu? Jadi selama ini yang jadi anak-anak sekolah itu tidak pernah diberitahu tentang Pancasila apa itu tidak pernah. Karena apa? Pancasila itu lahir pidato di depan sidang Dokuritsu Chumbicho Sakai tanggal 1 Juni 1945. Tapi sebelum lahir itu prosesnya akan ada. Seperti Nanda ini, seperti Anda semua, seperti saya. Lahir mesti ada bapak, mesti ada ibu. Nah, Pancasila juga begitu. Lahir mesti ada sebabnya. Sebabnya apa kalau ada Pancasila? Lalu bagaimana pertama kali Bung Karno sebagai penggali Pancasila itu menemukan Pancasila sebagai khayalan itu? Saya gunakan istilah sebagai khayalan itu ya. Karena Pancasila itu masih abstrak. Khayalan itu orang pengen makan itu tidak mungkin orang itu kenyang, pengen makan kok. Lah supaya kenyang bagaimana? Ya harus makan. Lah sekarang permasalahannya kalau sudah berpancasila itu apa yang harus dimakan supaya bangsa ini kuat, tegas, tegar dan kokoh begitu. Lah Bung Karno pada waktu itu kuliah di Bandung. Pada tanggal 4 Juli 1927 Bung Karno itu sering pergi ke desa-desa gitu suatu tempat, ketemu orang tani. Abang lagi apa? Lagi nyangkul gantu juragan. Nyangkul sawah, ya sawahnya siapa? Sawah kami gan. Dari mana? Tinggalan leluhur. Luas Panda itu kan? Batasnya itu pohon-pohon itu sana. Loh, luas banget ya? Ya gitu ya. Namanya siapa? Saya Marhen gitu. Pak Marhen gitu. Entah Marheni, entah Marhen itu, tapi Bung Karno mengambil istilah Marhen. Nah, Bung Karno menarik kesimpulan, bangsa saya itu kaya raya, tanahnya subur, makmur, gemah ripah loh jinawi, dan bekerja berkeringat tiap hari, pantang menyerah dan pantang sambat terhadap yang maha kuasa. Kenapa kok tetap miskin? Nah, Bung Karno berpikir, ternyata yang membuat miskin itu adalah sistem itu sendirilah. Sistem inilah yang selanjutnya tetap digunakan sebagai kekuasaan mengatur di negeri yang namanya Republik Indonesia ini. Yang disebut demokrasi coblosan biting. Nah, karena coblosan biting itulah akhirnya bisa direkayasa. Dan kelemahannya bangsa kita, masyarakat kita, waktu itu sebenarnya maaf ini saya tidak pengen menggiring orang untuk menjadi golput ya, tapi saya pengen meluruskan bagaimana caranya berpolitik yang baik ya. Kalau orang pada waktu tidak senang untuk mengikuti pemilu, itu nggak mau datang karena mereka merasa golput. Akibatnya apa? Kertas itu kan masih utuh. Di tempat tertentu dicoblosi kertas itu. Saya tahu persis dan saya pernah menyuting itu diam-diam karena tidak jauh dari rumah saya. Ada satu perusahaan gede gitu, karyawannya diliburkan semua gitu. Kalau malam itu jeglak, jedek gitu. Dan ternyata betul lah. Inilah kondisi kepalsuan politik di negeri ini yang sudah berturut-turut. Oleh karena itu, satu PR kita adalah bisa apa enggak meluruskan sejarah supaya anak tidak berani terhadap orang tua lagi. Ya. Lalu yang kedua, berani apa enggak meluruskan peristiwa 1965. Kenapa itu harus diluruskan? Ini peristiwa kelabu sampai sekarang ini ya, peristiwa kelabu. Karena kenapa kok menjadi 30 September? Sebenarnya peristiwa itu tanggal 2 pagi. Logikanya 1 Oktober, makanya Bung Karno menyebut gestok, bukan G30S. Dijadikan G30S karena politikus penguasa itu punya kepentingan satu. Jangan sampai tahu tanggal 30 itu sebenarnya tokoh Orba itu di mana. Nah, ini ada di perbatasan
mereka di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang kedua, Bung Karno pada tanggal 30 September pidato di PBB. Judulnya We Have the Five Principles of Indonesia, Belief of God, Nationalism, Humanity, Democratic, and Social Justice. Pancasila. Waduh, mendapat tepuk tangan yang gemuruh, yang hebat sekali. Artinya apa? Pancasila itu masuk dalam perasaan umat manusia di dunia. Oleh karena itu, Bung Karno itu adalah tokoh nasional dan internasional. Dan tidak karena ngomongnya si Jati aja, enggak. Oleh karena itu Bung Karno juga bekerja untuk menghimpun kekuatan manusia-manusia yang berkembang ini dengan membentuk kesenian dan olahraga. Lalu ada Ganevo, ada The New Emerging Forces itu lalu di Bandung diadakan gini segala macam, tujuannya adalah itu. Nah, tapi setelah itu lalu kasak kusuklah Barat, ya terus terang aja dari sini Amerika, ya kasak kusuk bahwa itu Pancasila itu yang nomor 2 jangan kemanusiaan, jangan kebangsaan, kemanusiaan. Kenapa? Karena kita membentuk partai, kita menanam padi, kita sekolah, tujuannya kan supaya manusia itu bisa hidup makmur, hidup baik. Jadi yang kedua itu harus kemanusiaan, kelihatannya rasional. Tetapi Amerika lupa bahwa manusia itu kalau diberi kebebasan, sebebas-bebasnya, akhirnya yang menjadi binatang. Dan secara tidak langsung pelan-pelan, karena 74 itu sudah dirubah semua aturan dasar di Senayan sana, pelan-pelan bangsa kita hari ini sudah berbentuk bangsa liberal yang kapitalistis. Liberal yang kapitalistis. Rakyatnya diberi kebebasan mau mendirikan kepercayaan ini monggo, mau mendirikan ini monggo. Mosok semua harus Pancasila, tidak Pancasila ya tidak apa-apa. Tidak boleh seperti itu.